sekarang Bapak Ibu sekalian, kami ingin masuk ke monetisasi Smart Apps Creator. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian mesti memahami kenapa kami sangat serius di dalam monetisasi Smart Apps Creator. Karena aplikasi lain sekarang itu benar-benar sudah sangat boom dalam monetisasi. Kami nanti tunjukkan. Apa pengertian monetisasi? Monetisasi itu adalah sebuah proses mengubah sesuatu menjadi uang. Bagaimana caranya keahlian kita jadi uang? Bagaimana keahlian layanan kita jadi uang? Ya. Dan metodenya bukan seperti model dulu. Jadi kita berikan baru dapat uang, tidak begitu. Contohnya kita kan juga menggunakan punya Gmail, 15 giga, gratis, free. Tapi kenapa income dia terbesar? Jadi ini bahkan mungkin sulit untuk diganti ya, atau ditiru pun mungkin sulit. Ya. Nah, jadi monetisasi adalah proses mengubah sesuatu jadi uang. Ya. Istilah monetisasi ini sebetulnya merujuk pada pertukaran ya, harta benda itu dengan uang tunai, ya, atau setara dengan uang tunai. Misalnya menjual hak jaminan, ya, membebankan biaya sesuatu pada sesuatu yang dulunya gratis menjadi layanan. Ya, jadi ada nilai tersendiri. Seperti kami menggunakan Google Meet sekarang, kami jadi bayar ke Google-nya. Meskipun masih di bawah-bawahnya. Tapi kami sendiri jadi belajar. Dia bisnisnya seperti apa sih, kok bisa tambah besar saja si Google ini. Jadi monetisasi tadi ya, merubah sesuatu kegiatan, layanan menjadi uang, menjadi punya nilai ekonomi. Mencoba menghasilkan uang ya, dari sebuah barang atau jasa yang sebelumnya tidak menguntungkan. Mungkin Bapak Ibu sekalian sangat mengetahui tentang KFC. KFC itu selalu Bapak Ibu sekalian akan ditunjukkan dengan foto atau gambarnya orang tua. Karena memang itu startup yang dibuat oleh kakek nenek ya, yang berumur 80-an tahun. Jadi bisa dibayangkan, jadi startup bukan dibuat oleh anak muda ya, tidak. Keliru itu ya. Jadi startup bisa dibuat oleh siapa saja. Yang penting dia bisa eskalasi, dia bisa tumbuh baru gitu. Monetisasi data misalnya, itu pun sama. Bagaimana caranya bisa menghasilkan nilai ekonomi dari sebuah informasi. Ya. Dulu ada satu orang ahli di Indonesia, kalau meminta data ke dia, bayarnya mahal sekali. Bahkan pemerintah kita harus bayar kalau mengambil datanya. Nah, jadi monetisasi itu ada sebuah proses bagaimana caranya untuk bisa menghasilkan uang. Ini ada contoh monetisasi bisnis di platform media. Ya, pertumbuhannya sangat luar biasa. YouTube dia tidak pernah bahkan kita gratis saja pakai YouTube. Tapi YouTube kenapa jadi pendapatannya sangat besar? YouTube mungkin kalau dihargakan sekarang ya, ketika dia beli pertama kali ke beberapa 2 orang mahasiswa itu dulu, YouTube dibeli hampir 120 juta $, sekitar itu ya. Tapi kalau ditanya berapa nilai YouTube sekarang, nggak ngerti saya juga berapa. Ya, mungkin saja dia sudah 500 miliar $, itu ya, YouTube. Jadi YouTube udah nilainya sudah nggak jelas lagi kita gimana. Ya, nah, YouTube itu kan kita membuat video, konten-konten lokal kita di Indonesia tentang Danau Toba, tentang komodo, tentang kucing, ya, tentang ayam kampung, tentang ayam hutan dan sebagainya. Ya, kemudian masukkan di situ. Yang penting terjadi iklan. Itu terjadi di YouTube, terjadi di Vimeo. Belum lagi Spotify ya, musik. Jadi akan menimbulkan income baru. Ya. Belum lagi di Anchor, itu di audio juga. Belum lagi di Pripik. Ya. Bagaimana Pripik bisa melakukan monetisasi terhadap gambar. Orang-orang yang suka mendesain, ya, bisa jual di Pripik. Jadi orang Indonesia sekarang sudah mulai menyadari bahwa mendesain itu punya value besar untuk secara global. Kalau dulu mungkin ya biasa-biasa saja, sekarang tidak. Jadi nilai besar untuk masuk di Pripik. Karena dia bisa jual di internasional, nilainya sudah $. Ya. Belum lagi di Canva. Jadi Canva jadi platform bagaimana kita untuk mendesain Canva ini. Ini yang mengembangkannya adalah foundernya adalah
umur 16 tahun pertama kali, orang Australia. Bayangkan. Karena memang akan terjadi monetisasi, bahkan jadi pesaing terhadap Adobe. Belum lagi Pixabay, foto. Saya lihat di YouTube sudah mulai ada orang Indonesia menghasilkan uang dari sebuah foto. Mungkin orang traveler atau apa, saya nggak ngerti. Tapi yang jelas inilah terjadi ya, dalam monetisasi bisnis platform media. Ya. Kemudian pertumbuhan monetisasi bisnis aplikasi. PowerPoint. Berapa banyak sekarang itu para pengembang PowerPoint bisa menjual, ada yang $30, $20, $10. Belum lagi di Excel. Belum lagi di Word. Belum lagi di WordPress. WordPress dia buat theme, kemudian dia jual $10, $20. Kemudian Envanto sebagai marketplace-nya, jualan theme dari PowerPoint, dia jualan juga theme dari audio, video, punya Adobe, dan sebagainya. Berapa income dia? Coba masuk ke kelompok Envanto, envanto.net. Silakan masuk dan lihat di pojok kanannya. Berapa transaksi dia? Mungkin sekarang sudah $1 miliar transaksinya. Berapa juta orang ada di situ. Seperti kami juga sama, membeli software di situ untuk kami pelajari. Belum lagi Movapi. Movapi dia buat sendiri aplikasinya, kemudian ngajak orang-orang lain untuk bisa mendesain template-template, nanti dijualnya lewat platform softwarenya Movapi. Belum lagi di Filmora. Sama. Jadi semuanya luar biasa sekali monetisasi aplikasi dalam bisnis ini. Aplikasi ini luar biasa sekali. Nah, sekarang kami ingin masuk ke dalam dunia SAC. Gimana caranya? Dan tipe monetisasi di platform media aplikasi secara umum akan terbagi di sini ya. Ada iklan, seperti YouTube, Vimeo dan sebagainya. Ada marketplace ya, aplikasi. Jadi orang buat marketplace, jualan aplikasi. Kalau kita kan taunya marketplace adalah Bukalapak ya, Tokopedia. Padahal marketplace aplikasi masih banyak ya. Audio, video juga masih banyak, itu berpeluang. Marketplace template, template untuk PowerPoint, ya. Untuk SAC mungkin, SAC belum tumbuh ya, karena belum didorong. Nah, sekarang kami sedang berusaha mendorong tumbuhnya monetisasi dari SAC. Subscription, ya, bayar seperti ke Google juga bisa bayar. Belum lagi training ya. Jadi ini banyak sekali ya. Ada satu penelitian tipe monetisasi itu bisa sampai ratusan. Karena dirubah-rubah sedikit. Luar biasa. Nah, sekarang bagaimana monetisasi Smart Apps Creator? Monetisasi Smart Apps Creator adalah merupakan kegiatan bagaimana menumbuhkan usaha baru ya, startup yang dapat menghasilkan nilai ekonomi, yaitu uang dalam bentuk uang ya, kesejahteraan dengan memanfaatkan Smart Apps Creator. Ini bagaimana? Jadi langkah awalnya tentunya untuk bisa memahami monetisasi ini harus mengetahui karakteristik fitur SAC dan macam-macam penerapan. Dua ini saja dipelajari karena SAC bukan programming. Kalau SAC programming ya sudah, Bapak Ibu sekalian tidak akan bisa, yang tidak punya latar belakang programming tidak bisa. Jadi SAC bukan di situ, bukan programming pola berpikirnya. Makanya beda di situ. Makanya saya lihat hampir semua kawan-kawan yang buat karya-karya di SAC, Pak, kami pakai prefix. Hampir semua pakai prefix. Ya. Luar biasa itu prefix. Tempat tumbuh sekarang prefix. Kemudian monetisasi ini sangat beragam sesuai dengan bentuk usaha barunya. Dan untuk memudahnya harus pakai BMC. Nanti kami tunjukkan satu modelnya. BMC ini. Dan kedua, itu melakukan kerjasama dengan inkubator bisnis digital. Jadi kalau Bapak Ibu sekalian di daerah belum ada inkubator bisnis digital, mulai pikirkan ya, bagaimana caranya supaya ada wujud di situ. Dan kami bisa kerjasama ya, bagaimana menumbuhkan inkubator bisnis digital di situ. Ya, untuk membantu pendampingan dan pengembangan startup. Ya. Nah,
kami sekarang akan masuk ke situ. Ini bentuk bisnis dengan Smart Apps Creator. Training, ya, consulting, atau membuat produk dan service, ya, membuat aplikasi untuk marketing, providing, bahan ajar, dan ataupun marketplace, ya. Jadi kita buat seperti Evanto gitu, marketplace, jualan aplikasi atau template di situ. Atau bahkan yang berani mengembangkan web service. Berani menantang Google Form, berani menantang Microsoft Form. Dan kami yakin ini mereka sendiri pasti belum merata. Google Form belum merata, semua belum merata. Artinya di situ masih ada lubang. Jadi bagaimana kita mengembangkan media, ya, merekam video atau audio, ya, untuk menjadi pasangannya si SAC. Itu belum. Jadi ini secara umum ada 5, ya, layanan yang bisa dikembangkan bentukannya. Ini contohnya, ya, kita bisa mengembangkan English Learning Apps, ya. Jadi kita bisa membuat aplikasi bahasa Inggris, ya. Kita buat seri bahasa Inggris di mana orang nanti akan beli berbayar gitu, atau nanti jadi member dan sebagainya. Kita integrasikan dengan aplikasi web service lain tentang keanggotaan dan sebagainya. Bahasa Inggris bisa untuk bahasa Indonesia, bahasa Jepang, ya. Bahasa Cina juga bisa. Wedding juga sama. Kita bisa membuka sebuah layanan. Setiap orang yang ingin membuat ada acara perkawinan bisa buat mobile apps ke kita. Kita punya template-nya, akhirnya orang berlangganan kepada kita. Kita bisa jual juga. Layanannya yang kita jual. Kemudian kalau ada event, bisa. Ya. Kita bisa buat aplikasi untuk event, untuk kompetisi, untuk seminar, ya. Di situ ada support URL, ada YouTube-nya, ada sosmed dan sebagainya. Kemudian untuk marketing juga bisa. Kita buat dulu blognya, kemudian di situ ada portal directory tentang marketing, ya. Bisa juga. Untuk real estate juga bisa, untuk perumahan yang di Indonesia sekarang sedang banyak. Jadi banyak sekali aplikasi bisa dikembangkan.